Yang memperjualbelikan narkoba di kampung itu bukan orang yang dewasa, bukan orang yang tua, tapi melainkan anak-anak cukup Kecil. dibilang di bawah umur. Karena kita di sana itu sebagai remaja itu pecah. Bahkan sempat direncanakan untuk melengsarkan kepala lingkungan, tapi hal itu tidak akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bangket Channel Lombok. Sore ini kita akan melakukan podcast bersama narasumber saya dari Lombok nih. Bang, sehat bang? Alhamdulillah sehat. Asik. Ini kita mau buat podcast nih bang ya. Yoi. Berbincang-bincang seperti biasa aja bang. Masalah ya di lingkungan keluarga atau di lingkungan sekitar lah tempat tinggal abang. Abang tinggal di mana? Saya tinggal di kampung Pegesangan itu ya? Pagesangan. Oh ya. Nah, asli di sana mas? Ya, asli daerah Putra Lombok. Oh iya, berarti asli Putra Lombok memang Iya. ya. Nah, di sini kita mau bicara tentang di lingkungan sekitar mas, gimana lingkungannya mas? Ya, lingkungan tempat kami tinggal saat ini adalah alhamdulillah lingkungan yang sangat masyarakatnya ramah, tentram, damai. Tapi satu hal yang bikin saya masih resah di kampung saya itu banyak terjadinya praktek jual beli narkoba di kampung saya itu. Jadi untuk membasmi penjualan beli narkoba di kampung saya itu tidak bisa dibasmi secara secara Menyeluruh gitu. menyeluruh, karena yang memperjualbelikan narkoba di kampung itu bukan orang yang dewasa, bukan orang yang tua, tapi melainkan anak-anak cukup dibilang di bawah umur. Oh, berarti pelaku jual beli itu pengedarnya nih mas ya? Iya. Pengedarnya itu lebih kepada di bawah umur berarti ya? Iya. Itu sejak kapan beredarnya itu mas? Di tahun Masuk berapa? di kampung saya itu masuk narkobanya itu sudah cukup lama. Bahkan setiap setiap kita melihat banyaknya praktek terjadinya narkoba di kampung saya itu begitu marak, sehingga untuk cara membasminya itu tidak bisa secara keseluruhan tanpa kesadaran masyarakat sendiri. Pernah nggak mas nih bekerja sama dengan BNN itu sendiri atau Kalau enggak aparat-aparat lah? kita sudah bekerja sama dengan aparat kampung sekitar, tapi aparat di kampung sekitar, contohnya kepala lingkungan, tidak terlalu berani untuk langsung menyokong peredaran narkoba tersebut, karena di kampung saya itu terus terang luas sekali banyaknya Peredaran itu. sehingga kepala lingkungan belum cukup berani juga, karena mereka ini secara tertutup. Jadi untuk melakukan pembasmian narkoba itu cukup lumayan berat bagi kepala lingkungan, soal secara bukti barang tersebut belum ada, tapi secara kita melihat secara langsung ya memang. Oh, berarti belum pernah, artinya belum pernah terjadi di ketahuan gitu mas ya? Belum pernah terjadi. Oh, belum pernah terjadi ketahuan. Apakah pernah terjadi istilahnya dampak dari penggunaan narkoba ini, pernah nggak terjadi sesuatu? Tentu dampaknya gitu itu sangat berbahaya.
kecuali otomatis anak-anak Ya, penerus bangsa betul, kita betul. ini cukup rawan juga terkena. Ya lebih khususnya di lingkungan Iya, masnya ya, lingkungan tempat tinggal sebab mas. yang pemakai ini bukan orang yang dewasa, tapi yang pemakai ini Di bawah orang yang umur di ya, bawah umur seperti anak SMP. SD. Nah, ini mas, ada nggak eh, teman dekat atau enggak keluarga mas yang terdampak dari Alhamdulillah narkoba secara sekarang? secara pribadi saya sudah menekankan kepada keluarga atau Adik gitu. sahabat terdekat saya untuk menjauhi narkoba tersebut agar mereka tidak terbaur dalam kelompok tersebut. Ya, itulah. Ya, di sini nggak apa-apa mas, terbuka aja. Oke. Ya, artinya nggak tertutup. Soalnya kita nih, ya anggaplah ini dunia masyarakat mas. Kita Oke. berbincang di Bangket. Nah, Bangket Channel ini membuka obrolan-obrolan masyarakat yang takut lah istilahnya, ingin mau terbuka di media sosial ya lewat channel kita, nggak apa-apa. Iya. Nah, oke mas, itu masalah tentang narkoba ya. Ada lagi nggak masalah yang terjadi di lingkungan selain dari narkoba tadi? Banyak sekali. Apalagi gini mas, apalagi di, mohon maaf ya mas, kita bukan berbicara tentang artinya di sini pernah terjadi kemalingan atau gimana, perampokan gitu mas, Nah, itu yang dia. kekerasan. Itulah efek dari narkoba tersebut. Ya biasanya gitu mas. Mereka tidak punya uang, mereka tidak punya pekerjaan. Ya. Hingga akhirnya pikiran mereka itu gelap, mata pun bisa gelap. Betul, betul, Sebab betul. mereka itu bekerja Ya, tidak punya penghasilan yang lain. betul. Terus dia pengennya Yang nikmat aja sih ya. nikmatnya aja Ya, yang melakukan mudah dilakukan itu. seperti sabu-sabu, seperti ganja itu. Itu Sehingga efeknya. pikiran mereka itu sudah sumsang. Apapun barang yang di dekat mereka Ya. embat. Hmm, Seperti mereka banyaknya kehilangan handphone, di lingkungan sekitar gas ya. LPG, segala macam. Bahkan mereka ini berani secara terang-terangan masuk ke dalam rumah walaupun ada orang di dalam rumah tersebut. Itu berarti sangat bahaya mas. Sangat bahaya. Inilah yang belum dilakukan oleh Aparat perangkat setempat itu. desa itu, sehingga mereka leluasa melakukan hal-hal seperti itu. Tidak ada tekanan untuk masyarakat. Oh, berarti belum ada solusi yang diberikan ya masalah. Solusi sudah ada diberikan, bahkan perangkat desa telah membuat seperti acara untuk apalah, seperti mengundang Kapolres, bahkan lurah, bahkan wali kota pun diundang oleh perangkat desa untuk memberikan saran kepada masyarakat untuk menjauhi narkoba tersebut. Tapi secara praktik belum, yang dilakukan oleh perangkat desa itu praktiknya belum. Contoh seperti langsungnya terjun untuk membasmi itu belum ada. Berarti hanya sebatas sosialisasi Iya, gitu mas ya, sosialisasi percuma tapi melakukan sosialisasi tapi praktiknya itu belum enggak, dilakukan. betul. Ya itu sebenarnya itu juga nggak ngefek ya mas ya dari sosialisasi tersebut. Iya, Nah kan benar-benar. di kampung kita itu keras-keras kepala juga, Oh iya, masyarakatnya keras juga mas ya. keras sekali. Wah susah juga itu mas, mau di istilahnya. Nah tapi semoga aja kedepannya mas bisa ada solusi dan bisa ada, artinya bisa dibasmi lah narkoba tersebut ya, soalnya itu berbahaya sekali mas untuk generasi kedepannya. Itu akan rusak karena efek dari narkoba terus. Contohnya tadi ada apa, maling itu, terus kekerasan, perampokan sampai masuk rumah, itu pun itu dari efek dari narkoba tersebut. Itu sangat Iya, bahaya mas. Nah ini mas, saya bertanya lagi nih mas. Eh, Selain itu
ada nggak event-event tertentu yang di yang dilakukan ya di sana, maksudnya kegiatan-kegiatan yang terjadi lah di lingkungan Mas itu. Untuk sementara event-event seperti itu belum terjadi karena kita di sana itu sebagai remaja itu pecah. Oh, contohnya olahraga lah Mas, olahraga gitu ya, event Itu pun tidak olahraga. ada siapa yang akan menyokong semua itu kalau tidak kita bersama-sama. Di sana itu remajanya pecah, saling menghujat. Di sana ada yang pro kepala lingkungan dan ada yang tidak pro kepala lingkungan. Itulah yang bikin kampung itu begitu hambar karena remaja-remaja di sana tidak ada yang akur. Gitu. Berarti keras politiknya ya, Ya, politik di lingkungan sekitar itu keras. bahkan sempat direncanakan untuk melengsarkan kepala lingkungan, tapi hal itu tidak akan terjadi. Oh, wah, tragis ya Mas ya. Lumayan. Itu istilahnya sampai anarkis gitu ya. Kalau anarkis sih tidak, tapi secara virtualnya itu mereka sangat-sangat keterlaluan. Nah, biar lebih asiknya nih Mas, artinya kita nggak terlalu, ini bukan berarti kita eh, merendahkan sebuah lingkungan, tapi artinya dari apa yang disampaikan Mas sendiri itu istilahnya bisa kita, mungkin adalah jalan solusinya dari video ini tersebut gitu Mas ya, dan semoga ada jalan keluarnya aja. Ya semoga aja cepat selesai Iya. dan tidak ada terjadi hal-hal yang lain. Cukuplah kita sadar sendirilah. Ya. Nah, semoga artinya dari pengalaman pribadi Mas nih, pernah nggak Mas itu pro kontra atau gimana? Saya itu tidak Ikut pernah dalam kegiatan tersebut. saya itu tidak pernah yang namanya pro atau kontra terhadap perangkat desa, itu tidak pernah. Tapi saya hanya ingin melihat kebenaran itu ada di tangan masyarakat. Masyarakat ini sudah kita bilang cukup mereka kan masyarakat itu sebagian itu buta hukum, dia itu tidak mengerti apa itu hukum. Jadi mereka itu seenaknya saja melakukan seperti contoh untuk melakukan lengsernya kepala lingkungan seperti itu. Jadi mereka itu tidak paham, mereka hanya paham gue dapat sumbangan ya gue aman-aman saja gitu. Artinya nggak tahu referensinya itu dari mana, maksudnya nggak bisa apa maksudnya, nggak bisa ikut terlibat lah gitu, atau hanya bilang kalau itu salah tapi nggak tahu nih kesalahannya di mana gitu ya. Ya tidak paham juga ya. Untuk sementara ini saya hanya diam-diam saja, tidak melakukan banyak Nggak ada, hal, berarti nggak terlibat dalam tidak terlalu ya, terlibat. dalam politik tersebut ya. Ya. Oh, pernah terjun politik Mas? Untuk saat ini saya belum sempat untuk terjun politik karena Ya mungkin dengan Mas ikut terjun politik bisa merubah kampung Mas sendiri gitu. kalau kita terjun politik secara tidak ada dukungan dari masyarakat ya belum Ya, tentu bisa gitu. kan sekarang maraknya itu Mas, masyarakat biasa aja bisa jadi pemimpin gitu. Kita contoh aja Pak Presiden Jokowi itu kan dari sipil gitu bisa menjadi presiden. Nah mungkin dari Mas sendiri masyarakat biasa bisa jadi pemimpin gitu. Nah dari mungkin ide-ide Mas yang dari jiwa muda Mas bisa merubah segalanya gitu, aturan-aturan
di lingkungan Mas gitu. Untuk saat ini saya belum berpikir sampai ke situ ya. Cukup menjadi diri sendiri sajalah dulu. Mungkin itu saja cukup lah. Oke Mas, mungkin sampai di sini saja kita berbincang-bincang Mas. Nanti lain kali kita berbincang-bincang lagi. Sekian dari kami. Oke. Ya. Nah, jangan lupa Mas selalu mampir ke sini. Ini podcast Bangket Channel Mas. Nah, ini kumpulan para remaja nih Mas. Bukan hanya bicara tentang politik, tapi bicara tentang cinta Mas, masalah-masalah percintaan dan masalah-masalah di lingkungan sekitar bisa kita bicarakan di sini. Kalau ada teman-teman Mas yang punya masalah, bolehlah ngajak ke sini Mas, Ya, untuk boleh, kita boleh. runding bersama gitu, cari solusinya Mas ya. Oke. Nah, oke Mas. Oke. Terima kasih Oke banyak. Mas.